Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Baby, ayah dan bunda. Kini kita di video kelengkapan dan tutorial barang breast pump merek Spectra, serinya Key Plus. Ini portable ya, kecil banget barangnya. Terus untuk kelengkapannya kita biasanya kirim dengan kontainer seperti ini. Untuk wadah semua barangnya bisa bervariasi bentuk dan ukurannya, cuma nanti biasanya ada. Lalu untuk kelengkapannya sendiri, satu jelas ini unit mesinnya Spectra Q Plus seperti ini bentuknya. Lalu ada splitter ya, splitter. Jadi dia sebenarnya kalau Spectra Q itu aslinya sebenarnya satu seperti ini, lubang keluaran untuk selangnya, tapi di convert ke Q Plus bisa jadi 2 jalur seperti itu. Chargernya, nah untuk charger ini dari Spectra 6 volt 1 ampere, jadi voltasenya 6 volt, besarnya 1 ampere. Nah, ini posisinya bentuknya seperti ini, nanti nyolok dia di sini. Nah, untuk charger sendiri kita juga sarankan untuk selalu menggunakan charger yang kami bawakan, karena kami juga sudah memastikan bahwa ini voltasenya pas. Nanti takutnya kalau ketukar sama charger lain di rumah yang mungkin konektornya sama, takutnya kalau voltasenya beda bisa merusak mesinnya. Jadi pastikan memakai yang kami bawakan, itu biasanya di 6 volt, voltasenya 6 volt 1 ampere. Terus ini charger satu, terus ini ada tutup dot 2, lalu ini converter. Jadi ini sebenarnya converter untuk ini corongnya dan botolnya. Jadi botol Spectra itu mulutnya agak besar, mulut botolnya seperti ini langsung plug and play. Tapi kadang memang kita di rumah sudah punya botol-botol lainnya yang mungkin merek Pigeon atau merek lainnya, itu biasanya corongnya agak kecil, jadi masih bisa dipakai dengan corong ini. Mulut botolnya tinggal dimasukin ke sini dulu, yang ini di convert untuk bisa masuk ke corongnya Spectra seperti itu. Lalu botol 2, converter 2, ini juga bervariasi ya, kadang ada beberapa edisi barang yang tidak ada konverternya. Jadi misalnya nanti ayah dan bunda dapat barang yang tidak ada ininya, itu juga normal selama nanti di cross check dengan kurir kami bahwa kelengkapannya memang seperti itu. Tapi ada juga yang ada. Lalu ini corongnya, nah di corongnya sendiri ini nempel valve seperti ini, valve silikon. Ini dapat 2 masing-masing karena dual breast pump. Ini backflow preventor. Ini nanti kalau dibuka bisa dibongkar juga seperti ini. Dapat 2 juga, sama selangnya juga dapat 2. Ini kayaknya barang baru, jadi masih terikat dengan rapi. Untuk kelengkapannya semua sudah di meja. Untuk tutorial penggunaannya akan saya jelaskan. Oke, ini masuk ke pemakaian mesin. Jadi untuk Spectra Key atau Key Plus seperti ini sendiri itu mesinnya tidak dilengkapi dengan baterai internal. Jadi yang kita sebut charger tadi sebenarnya juga power adaptor ya, karena posisinya juga kalau charger agak salah juga karena nggak ada yang di charge di dalam sini baterai, jadi tidak ada baterainya. Nanti bedanya Key sama Key Plus hanya di sini. Kalau Key biasa cuman 1 lubang, cuman 1 set botol dan lain-lainnya, tapi kalau Key Plus dia dapat 2 set seperti itu. Nah, ini ada beberapa tombol, ada 4 tombol. Jadi di sini ada tombol power. Nah, ini ada tombol mode. Nah, kalau mode kedip-kedip seperti ini, dia ini mode massage atau mode pijat. Nah, kalau kita pencet lagi, ini gambarnya garis, 3 garis gini ya. Lampunya menyala statis seperti ini, dia di mode pompa atau mode full ya. Jadi kalau mau mode massage, dipencet lagi modenya. Ini bisa mode pijat seperti ini. Nah, nanti ini untuk powernya. Nah, powernya ada 5, sesuai 5 LED ini. Nah, kalau kedip-kedip itu sama, masih mijat juga, tapi di speed yang tinggi. Ini kita turunkan. Nah, ini mode pompanya juga ada 5 speed. Nah, kayak gitu bunyinya. Oke. Nah,
tips lagi untuk menyalakan dan mematikan, selalu pastikan ketika mau mematikan mode ditaruh di semua mode ya. Jadi kadang di mode ini kalau 3 kita pindah ke mode ini 1, kita pindah ke mode pijat lagi, dia tetap nge-save di posisi ketiga. Lah pastikan sebelum mematikan tuh semua dikembalikan ke posisi 1, power paling kecil. Ini udah di power paling kecil semua, baru dimatikan. Yang satu itu memang anjuran dari sana untuk menjaga istilahnya mesinnya juga. Lalu yang kedua juga sebenarnya untuk keamanan. Nah, takutnya jika dimatikan pas powernya sedang di power yang tinggi, lalu lupa untuk pemakaian selanjutnya posisi semua sudah terset, mohon maaf seperti corong sudah nempel ke bagian payudara, lalu mesinnya dinyalakan, nanti takutnya langsung di power yang tinggi, ya takutnya bakal menyebabkan rasa sakit gitu untuk penggunanya. Jadi lebih baik turunkan semua di mode pijat maupun mode full pompanya, turunkan semua ke power 1 baru dimatikan. Oke, kita coba rangkai. Jadi konektor ini bisa dipakai untuk mode 1 pompa atau 2 pompa. Jadi kalau 1 pompa, pastikan selangnya ini masuk ke 1 jalur yang terbuka, lalu jalur yang tidak dipakai ini ditutup. Dipastikan ini ditutup. Oke, kita coba masuk. Nah, dari pompa sini masuk ke backflow preventor. Nah, bagian yang nyambung ke selang adalah bagian yang kecil. Yang kecil ini nyambung ke selang. Nah, yang besar nyambungnya ke corong. Oke, untuk valve ini kita langsung taruh seperti ini, pastikan rapat dan lembut aja ya masangnya karena ini lumayan ringkih. Terus ini dipasang seperti ini, sudah terpasang semua. Kita coba nyalakan. Nah, ini kalau dilihat bagian katup atau yang di daerah backflow preventornya ini ketarik ke dalam gitu. Jadi membuktikan atau memperlihatkan bahwa udara memang tersedot dari sini dan dia juga punya kekuatan menyedot ke corong sini. Seperti itu. Nah, nanti kalau dua pompa ya, ini kita tinggal buka jalur yang ini. Nah, ini akibatnya kalau ini tidak ditutup ya, ini ketika kita buka, nah dia tidak bisa memompa di sini. Jadi kadang ada yang bingung, loh kok nggak bekerja ya pompanya? Kadang kesalahannya simpel, hanya lupa menutup lubang yang ini. Nah, ini lubang ini kalau memang mau dipakai dibuka, kita pasang selang di sini, terus kita rangkai dengan rangkaian yang sama. Jadi selang yang ini masuk ke backflow masuk ke ini valve terpasang, botol dipasang. Seperti ini. Sorry, ini backflow-nya belum rapat. Nah, ini memastikan juga pemasangannya udah benar. Nah, ini tersedot juga dia. Di sini tersedot, yang sini juga tersedot. Jadi untuk settingan dual breast pump seperti itu, dibuka saja jalurnya, dimasukin dua-duanya. Oke, nanti tinggal dipakai seperti biasa, dimulai dari mode massage dulu, nanti habis itu bisa masuk ke mode full, powernya juga disesuaikan kayak gitu. Nah, di sini kalau ayah bunda lihat ada colokan untuk USB Type C. Ada juga yang agak versi lama itu pakai colokan apa ya, mini atau micro USB, saya lupa namanya ya, istilahnya USB yang edisi sebelum ini ada juga, tapi yang produk terbaru ini dia pakai Type C. Nah, nanti ini bisa nyolok ke either charger atau power adapter atau ke power bank. Nah, khusus power bank kita sarankan ayah dan bunda pakai power bank yang memang kualitasnya terjamin ya, jadi yang arusnya atau kapasitasnya juga bagus. Jadi untuk menjaga kesehatan mesinnya juga. Nah, jadi untuk Spectraki ini memang bisa colok ke power bank, tapi memang kami sarankan pakai power bank yang terjamin kualitasnya. Seperti itu untuk mesinnya. Lalu untuk perawatan, jadi untuk mana bagian yang bisa dicuci atau mana juga yang tidak
boleh dicuci. Jadi untuk bagian yang tidak boleh dicuci sama sekali itu adalah bagian selangnya, karena ini bukan selang untuk jalur ASI ya, ini hanya selang untuk jalur udara saja untuk masuk ke mekanisme botol dan corong ini untuk memompa udaranya. Jadi ini memang dengan sistem ini dia tidak akan dilewati ASI, jadi hampir kemungkinan untuk kotornya sebenarnya tidak banyak, jadi tidak perlu dicuci juga. Karena ini juga takutnya kalau dicuci ada air yang masuk ke sistem sini dan tersedot ke mesin. Nah ini bahaya, itu biasanya seringnya ada korslet karena hal itu. Nah lalu untuk backflow preventor ini, ya ini bisa saja dibersihkan, tapi ada kondisi khusus. Jadi biasanya memang dengan sistem seperti ini ASI itu harusnya nggak masuk sampai sini, tapi mungkin nggak sengaja botolnya terguling atau bagaimana, lalu ASI membasahi daerah sini, memang perlu dibersihkan ya. Nah nanti dibersihkan bisa aja dilap kering, atau kalau mau dicuci boleh, tapi pastikan, sekali lagi kami ulangi, harus dipastikan sebelum dipakai ini kering 100%, karena takutnya chamber yang ini masih bisa ada kesempatan kena air dan masuk ke selang, takutnya nanti masuk ke mesin yang bisa membahayakan kinerja mesinnya itu sendiri. Seperti itu untuk backflow preventor, seperti itu. Lalu untuk bagian botol ini dan corong dan dot semuanya bisa kita cuci dan steril. Nah ini saya ajarkan untuk melepas valve-nya ini karena masih belum pakai yang blue valve istilahnya, belum pakai plastik solid, dia masih full silikon. Ini bagian ujungnya rentan sobek, jadi kalau kita mau lepas ini ujung jari telunjuk dan ibu jari kita masukkan ke sisi-sisinya, kita pegang pangkalnya, sambil kita goyang sedikit. Nah jadi dia bisa lepas. Ingat, melepas dan masang kita pasang jari kita di pangkalnya, jangan di ujungnya. Jadi di pangkal pasang, copot juga di pangkal, sorry. Di ujung, soalnya kalau di ujung ini hampir ya 80% kasus sobek karena ditarik dari ujung. Jadi kalau sobek, satu fungsinya jelas akan berkurang, bisa saja sama sekali daya hisapnya turun drastis. Jadi nanti mesin juga tidak bisa digunakan dengan baik. Yang kedua jelas ini terhitung sebagai kerusakan yang takutnya nanti menyebabkan denda bagi ayah dan bunda sekalian, seperti itu. Jadi ini pasang copotnya seperti itu, bisa dicuci. Lalu oh iya, tadi ada satu fungsi sebenarnya sebelum kita ngomongin perawatan lagi. Jadi botol ini bisa langsung difungsikan sebagai dot seperti ini ya, atau sebagai mode penyimpanan karena dia biasanya ada kepingan seperti ini untuk tutup. Nah nanti kita bisa pasang misalnya di perjalanan, bayinya belum mau minum, kita bisa pakai botol ini di mode penyimpanan. Untuk mode traveling, nyimpen belum untuk diminum ASI-nya, seperti itu. Terus untuk steril, jadi barang-barang ini bisa disteril. Kami sarankan minimal menggunakan steril yang jenis uap atau steam minimal ya, atau menggunakan yang heat only atau cuman panas, jadi seperti Panasonic Steril yang hanya pakai udara panas, itu juga aman. Lalu mungkin yang paling aman mungkin yang sterilizer yang UV ya, UV kan dia juga sistemnya juga bagus, jadi itu aman. Nah memang kadang ada yang masih menggunakan cara tradisional untuk steril alat seperti ini, botol-botol dan lain sebagainya. Memang kami tidak sarankan karena suhunya tidak terkontrol. Tapi misalnya terpaksa pun, tipsnya adalah misalnya itu di suatu panci yang direbus, jangan mensteril ini satu di atas api menyala. Jadi ketika misalnya airnya sudah cukup panas, kompornya dimatikan, lalu didiamkan sebentar, lalu baru dimasukkan alat-alat ini untuk disteril di air panasnya. Dan nomor dua, jangan terlalu penuh pancinya, istilahnya untuk menampung barang-barang ini. Jadi misalnya pancinya kecil, ya cukup masukkan beberapa barang yang fit aja. Karena posisinya kalau satu terlalu penuh, dua terlalu panas, dia takutnya akan melelehkan komponen-komponen ini. Karena plastik meleleh, satu juga
tidak bagus buat asinya, takutnya bereaksi. Yang dua jelas mengakibatkan kerusakan juga ke barang ini yang nanti bisa menimbulkan denda lagi untuk ayah bunda yang kita juga tidak inginkan seperti itu. Jadi lebih baik pakai steril yang saya sebutkan tadi, pun terpaksa pakai cara tradisional, diperhatikan tidak terlalu panas dan tidak terlalu berdesak-desakan. Seperti itu untuk penggunaannya. Untuk Spectra Q atau Q Plus sama, cuma nanti beda di ujungnya aja. Kalau untuk yang backflow tadi memang kita bisa bongkar juga ya. Jadi nanti misalnya perlu dibongkar seperti ini, nanti bisa di-assembly lagi. Untuk perawatan seperti itu, pastikan semuanya steril dan kering sebelum digunakan kembali. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.